Hello, welcome to my YouTube channel. How about your self-quarantine, guys? I hope every single one of you are safe and healthy. Sorry for being an awkward because this is my first video. By the way, my name is Ingrid Regina. I am an accounting student from Medan State Polytechnic. And okay, in this video, I'm gonna talking about accounting information system. Not in detail, but we will discuss a case that related to the system. This video is gonna be me talking for 10 minutes straight, so you guys better take a cup of a coffee or some snacks while watching me. And so without any further ado, let's get started. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih dasarnya. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi itu sendiri merupakan sebuah sistem yang diciptakan oleh perusahaan dengan bentuk seperti bagan alur dan ditujukan untuk memudahkan bagian eksternal maupun internal dalam memahami informasi perusahaan sehingga dapat mengambil kebijakan bagi keberlangsungan perusahaan. Ada 3 cara dalam menjabarkan sebuah sistem informasi. Akan saya jelaskan secara sederhana. Yang pertama yaitu diagram konteks, bersifat umum dan menggambarkan hubungan antara suatu sistem dengan subsistem atau bagiannya yang lain. Yang kedua adalah DFD atau data flow diagram, yang fungsi dan sifatnya lebih mendetail. Tidak hanya menjabarkan hubungan sistem dengan sistem yang lain, namun juga membahas kemana alur data tersebut berjalan. Dan yang terakhir adalah flowchart, di mana sifatnya lebih mendetail lagi karena membahas keseluruhan proses alur data dan hubungan antara departemen atau sistem sehingga dapat menyelesaikan suatu kasus atau masalah. Siklus penjualan ini merupakan sebuah kasus yang menjelaskan sistem secara rinci ketika terjadi transaksi penjualan. Sederhananya, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam skala lebih rinci jika seorang pelanggan memesan barang. Oke, mari kita bahas secara bersama-sama. Di dalam siklus penjualan ini, sistemnya merupakan bagian pemesanan. Karena bagian pemesanan yang akan menerima informasi pesanan dan meneruskannya ke bagian lain sampai akhirnya barang bisa diterima oleh pelanggan. Ada 4 subsistem, yaitu pelanggan, staf administrasi penjualan, gudang, dan akuntansi. Pertama, pelanggan yang memesan barang kemudian akan dicatat dan dilaporkan ke bagian penjualan. Lalu kemudian data dicetak dan diteruskan ke bagian gudang dan akuntansi melalui perantara sistem. Setelah data pesanan diteruskan ke bagian gudang, maka gudang akan mengecek ketersediaan barang. Jika ada, maka barang akan dikirim ke pelanggan melalui perantara sistem pesanan. Terakhir, seluruh data pesanan yang akan diteruskan ke bagian akuntansi kemudian diperiksa dan dijurnalkan. Setelah selesai, maka akuntansi akan melaporkan ke bank terkait pembayaran kas. Jika masih ada tagihan, maka slip tagihan akan dikirim ke akuntansi dan akuntansi akan meneruskan ke pelanggan beserta dengan barang tersebut. Untuk lebih rincinya, akan kita bahas di data flow diagram. Ada 4 level, yaitu level 0 yang menjabarkan secara utuh dan keseluruhan, dan level 1, 2, dan 3 yang membahas secara detail per sistemnya. Pada level 0, pelanggan yang telah memesan barang tadi, kemudian informasinya akan diterima oleh tenaga kerja penjualan, lalu akan dilaporkan ke bagian penjualan, yang dalam hal ini adalah staf administrasi penjualan, sehingga dapat diperbaharui ke dalam file komputer penjualan. Setelah itu akan tercetak 7 bukti yang terdiri dari 3 salinan data atau file pesanan, 1 slip persediaan, 1 slip pengapakan barang, faktur, dan arsip buku besar.
Satu file pesanan, slip persediaan, dan pengepakan barang, kemudian akan diteruskan secara manual dari bagian penjualan ke bagian persediaan untuk diproses. Sederhananya, pesanan tadi kemudian dicek ketersediaan barangnya yang merupakan tugas dari gudang. Jika ada, maka gudang akan memperbarui file komputer untuk mencatat jurnal persediaan. Setelah selesai, file pesanan akan disimpan sebagai arsip data dan akan tercetak voucher jurnal persediaan yang akan diteruskan ke bagian akuntansi melalui perantara sistem persediaan. Sedangkan slip persediaan, slip pengepakan, dan barang akan diteruskan ke bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan memperbarui data dan mencetak bill of lading atau dokumen pengangkutan barang. Setelah barang dikemas, lalu slip persediaan akan diteruskan ke bagian akuntansi melalui perantara bagian persediaan. Sedangkan barang dan file lain akan dikirim ke pelanggan dengan bantuan kurir. Lalu semua file tadi diteruskan oleh bagian persediaan ke bagian pencatatan transaksi untuk divalidasi datanya. Setelah selesai, semua data tadi diteruskan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi kemudian memperbarui data ke berbagai bagian atau subsistem. Yang pertama, akuntansi akan mencetak voucher jurnal penjualan dan kemudian faktur akan diarsip. Setelah itu, akuntansi juga akan memperbarui file harga dengan menggunakan data slip persediaan sehingga kemudian dapat ditagih ke pelanggan. Sederhananya, setelah harga tercantum, maka pembayaran kredit terkait pemesanan dapat ditagih. Kemudian slip persediaan akan dikembalikan ke bagian penjualan melalui perantara sistem pencatatan transaksi, sedangkan file pesanan akan dijadikan arsip data bersamaan dengan faktur. Lalu terkait arsip buku besar, akuntansi akan mengirim ke bagian piutang sehingga dapat dicatat ikhtisar piutangnya. Lalu akuntansi juga akan mencatat terkait slip pembayaran beserta cek. Ikhtisar piutang, voucher jurnal penjualan, dan voucher jurnal persediaan akan diperbarui filenya, maksud saya file buku besarnya, lalu dijadikan sebagai arsip data. Terkait slip pembayaran dan cek, kemudian akan diteruskan ke bank dan akan dicatat sehingga akhir bulan nanti perusahaan akan menerima laporan bulanan. Pada dasarnya, pembaruan sistem tersebut merupakan subsistem akuntansi, di mana pada akhirnya semua arsip data akan dihubungkan ke bagian akuntansi. Lanjut ke level 1 yang akan membahas secara detail mengenai sistem 1. Pesanan dari pelanggan kemudian diterima oleh bagian tenaga kerja penjualan, lalu dilaporkan ke bagian penjualan bahwa adanya pesanan. Bagian penjualan kemudian membuat 7 bukti pesanan, antara lain slip persediaan, slip pengepakan, dan 1 file pesanan yang akan dikirim ke bagian gudang. Yang kedua faktur, arsip buku besar, dan 1 file pesanan yang akan dikirim ke bagian akuntansi. Dan yang terakhir, 1 file pesanan untuk disimpan bagian penjualan sebagai arsip data. Setelah itu ke bagian level 2. File-file yang dikirim oleh sistem penjualan kemudian diterima oleh gudang. Lalu gudang akan memvalidasi data dan memperbarui file persediaan di komputer. Setelah itu akan tercetak voucher jurnal persediaan yang berfungsi untuk membantu bagian akuntansi dalam pencatatan. Barang dan file lain kemudian dikirim ke bagian pengiriman barang untuk dikemas dan diperbarui file komputernya, sehingga nanti akan tercetak bill of lading atau dokumen pengangkutan barang. Lalu slip persediaan tadi dijadikan sebagai bukti pengiriman dan diteruskan ke bagian akuntansi. Dan bagian pengiriman akan meminta kurir untuk mengantar ke pelanggan barang beserta file-file data tadi. Mengenai DFD level 3, sama dengan DFD sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang alir data sistem yang ketiga. Nah, seluruh data yang diteruskan oleh subsistem lain kemudian diterima oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian akuntansi akan memvalidasi data dan memperbarui file komputer. Yang pertama, memperbarui file komputer bagian penjualan sehingga tercetak voucher jurnal penjualan. Lalu memperbarui file penagihan dan penetapan harga sehingga tercetak ikhtisar piutang. Lalu memperbarui file buku besar dan menjadikan beberapa file tersebut sebagai arsip data bersamaan dengan file pesanan dan faktur
yang juga dijadikan sebagai arsip data bagian akuntansi. Dan yang terakhir, memperbaharui jurnal penerimaan kas sehingga menghasilkan slip setoran dan cek yang kemudian akan dikirimkan ke bank untuk menghasilkan laporan di akhir bulan. Laporan bulanan tersebut nantinya akan diberikan ke bagian akuntansi dan akan dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data. Yang terakhir adalah flowchart. Penjelasannya kurang lebih sama seperti diagram konteks dan data flow diagram. Mengenai penjelasan alur, sama saja. Pesanan akan dilaporkan dan diproses lalu menghasilkan 7 bukti berupa data atau informasi yang disimpan ke dalam simbol penyimpanan yang merupakan file salinan data penjualan. Lalu gudang akan memvalidasi data yang dikirimkan oleh bagian penjualan sehingga file persediaan di dalam komputer dapat diperbaharui dan barang dapat dikirim ke bagian pengiriman. Sama halnya dengan gudang, pengiriman barang akan memperbarui file di komputernya sehingga nanti akan tercetak bill of lading yang akan diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan barang yang dikirim dengan bantuan kurir. Terakhir, semua data akan diperbarui oleh bagian akuntansi sesuai dengan akun jurnalnya dan data tersebut akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Slip setoran dan cek yang dibuat kemudian akan dikirim ke bank sebagai bukti pembayaran dari pelanggan dan pada akhir bulan nanti bank akan memberikan output berupa laporan keuangan bulanan. Slip setoran dan cek yang dibuat kemudian akan dikirim ke bank sebagai bukti pembayaran dari pelanggan dan pada akhir bulan nanti bank akan memberikan output berupa laporan keuangan bulanan. Terkait dengan kasus yang sudah kita bahas bersama-sama sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam membuat sistem informasi didasarkan oleh hasil pemikiran, jadi tidak bisa disamakan pendapat saya pribadi dengan pendapat kalian yang menonton. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching.